Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172510181 dari Prodi Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari buku ini ya, yaitu Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian H. Carson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Jadi di sini ini adalah bentuk awal dari buku itu ya. Kemudian apabila saya mencari bab 1, nah ini, dia berada di halaman 2. Kemudian saya akan mengklik di halaman 2, maka keluar bentuknya seperti ini. Nah, buku ini berbentuk bahasa Inggris ya, yang kemudian saya sudah mentranslate-nya ke dalam bentuk bahasa Indonesia, yaitu ini. Di mana bab 1 itu menjelaskan mengenai memperkenalkan geologi, dasar-dasar, tektonik lempeng, dan konsep-konsep penting lainnya. Nah, di sini saya menjelaskan banyak hal, mulai dari siapa yang membutuhkan geologi, menyediakan hal yang kita butuhkan, hingga ringkasan. Nah, tapi sebelum saya memasuki inti-inti dari hal-hal ini, saya akan menjelaskan mengenai geologi. Geologi itu menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi di bumi, seperti pembentukan gunung dan persebaran sumber daya alam, contohnya minyak. Bab ini merangkum bagaimana permukaan dan interior dari bumi terus berubah-ubah dan menghubungkannya dengan konsep dasar dari bumi, yaitu interaksi antara air, atmosfer, dan batuan, kemudian tektonik lempeng, dan waktu geologi. Konsep-konsep inilah yang menjadi dasar dari pemahaman yang akan saya jelaskan di bab-bab selanjutnya. Nah, kemudian saya akan mulai menjelaskan mengenai siapa yang membutuhkan geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan bermanfaat bagi saya, kalian, dan semua orang di dunia ini. Nah, seperti contoh pakaian yang kalian kenakan, makanan yang kalian makan, handphone yang kalian gunakan, bahkan sepeda motor yang kalian gunakan merupakan berkat dari temuan oleh para geolog yang mempelajari bumi. Nah, di samping itu, bumi juga bisa menjadi suatu bahaya bagi kita ketika terjadi suatu bencana alam. Nah, ketika bencana alam terjadi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya, itu juga bisa berbahaya bagi kita semua. Nah, namun, karena adanya temuan para geologi yang mengambil tindakan dan yang mempelajari bumi-bumi tersebut, kita bisa selamat dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan saya berikutnya, kita akan melihat beberapa cara geologi yang telah dan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Kita bergantung pada bumi untuk energi dan bahan baku yang kita gunakan untuk menunjang kehidupan dan kemajuan teknologi. Hampir semua barang yang kita gunakan seperti baju, pensil, dan lain sebagainya merupakan hasil dari sumber daya geologi yang telah terkonsentrasi oleh proses bumi selama miliaran tahun. Dengan memahami bagaimana material tersebut terbentuk dan tersebar, kita dapat mencari logam seperti minyak bumi, permata, intan, dan lain sebagainya secara lebih efektif. Perekonomian modern, terutama di negara maju, sangat bergantung pada energi yang murah, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya, yang distribusinya itu tidak merata. Sebagai contoh, adalah negara Amerika Serikat yang telah menghabiskan sebagian cadangan minyaknya dan memiliki konsumsi sumber daya energi per kapitanya yang sangat tinggi, termasuk ribuan kilogram minyak, batu bara, gas alam, dan nuklir, serta logam yang berjuta-juta ton setiap tahun.
Kemudian saya akan membahas mengenai gambar ini. Nah, ini di sini ada gambar 1.1, yaitu tentang sumber daya bumi yang diperlukan untuk membuat pensil kayu. Jadi di sini kan ada pensil nih, di sini ada petroleum. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini yang pertama adalah grafit, di mana grafit adalah inti dari pensil. Grafit ditambang dari kerak-kerak bumi yang kemudian inilah dia yang menjadi inti dari pensil. Di mana apa? Dialah yang menjadi lead atau yang disebut dengan lead. Nah, ini nih yang kita gunakan untuk menulis itu adalah grafit yang biasanya orang kayak kenalnya itu disebut dengan timbal, padahal dia grafit. Kemudian yang kedua ada clay atau lempung. Jadi lempung ini tadi dicampurkan dengan grafit untuk mengatur tingkat kekerasan dari si pensil. Nah, semakin banyak clay, maka dia itu akan semakin keras hasil goresannya. Yang ketiga ada paint pigment atau pigment cat. Cat ini tuh yang ada di bagian luar dari pensil atau badan dari pensil ini tadi itu dia itu berasal dari berbagai mineral hasil pelapukan dan proses geologi. Sebagai contoh ini kan warnanya kan kuning. Berarti dia itu bisa berasal dari mineral besi atau mineral sintesis lainnya yang berbahan dasar mineral. Kemudian yang keempat ini ada iron atau besi. Jadi besi ini tadi tuh digunakan untuk berbagai macam mesin industri ya. Nah, untuk pensil ini dia tuh digunakan untuk membentuk dan mengepres si pensilnya itu sendiri. Besi ini juga merupakan hasil tambang yang kemudian bisa diolah menjadi baja untuk peralatan produksi. Yang kelima adalah chopper atau tembaga dan zinc adalah seng yang digunakan untuk membuat brush. Brush ini merupakan kayak pemisah gitu loh antara si pensilnya dengan si penghapusnya ini tadi. Nah, kalau nggak tahu brush itu kuningan. Jadi itu berbentuk seperti logam cincin ya. Nah, brush ini merupakan campuran dari tembaga dan seng. Yang keenam adalah petroleum atau minyak bumi. Dia itu digunakan sebagai karet sintesis pada penghapus yang ada di atas si pensil ini tadi. Dan dia juga bisa digunakan untuk bahan produksi cat dan sebagian energi untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Jadi itu adalah pembahasan mengenai gambar 1.1. Dari serangkaian gambar ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan pensil saja itu kita kayak menggunakan berbagai macam hal, mulai dari mineral logam, hingga minyak bumi. Hal ini tuh menegaskan bagaimana eratnya kehidupan sehari-hari dengan geologi dan berapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Permintaan energi dan logam yang terus meningkat ini mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Penambangan batu bara misalnya. Nah, ketika kita menambang batu bara, maka itu dapat mencemari air ya dengan asam jika tidak dikelola dengan baik. Nah, pemahaman geologi itu membantu kita untuk mencegah kerusakan itu untuk terjadi dan menemukan sumber daya alam yang lain di tempat-tempat yang belum kita gali. Karena minyak dan logam merupakan sumber daya alam tidak terbarukan, ketika cadangannya diambil kembali, maka tidak ada ekstraksi. Meningkatnya kebutuhan itu membuat tekanan itu menjadi sangat besar, dan inilah yang kemudian mengabaikan dampak-dampak lingkungan. Dalam kasus minyak bumi, geolog itu diperlukan untuk menemukan ladang minyak di mana dapat diambil minyaknya tanpa mempengaruhi lingkungan. Jadi ini tuh kayak menilai resiko lingkungan mulai dari proses ekstraksi, transportasi hingga pembuangan si limbahnya ini tadi, hasil pembuangan limbah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai menghindari bahaya geologi. Hampir semua orang beresiko untuk terkena bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, peran dari para geolog adalah untuk mengurangi dampak apabila terjadi gempa bumi dan mencegah gempa bumi itu untuk terjadi. Tapi bagaimanapun, bencana alam adalah faktor alam yang tentunya tidak bisa kita cegah, namun kita bisa mengantisipasi hal-hal itu untuk terjadi. Contoh nyata adalah tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, banyak orang yang tidak mengetahui istilah tsunami, gempa besar yang terjadi
di lepas pantai utara Indonesia yang merupakan gempa terbesar dalam 40 tahun terakhir. Nah, gempa ini tadi menyebabkan kayak kerusakan yang sangat besar di Banda Aceh. Namun bencana sesungguhnya itu terjadi ketika terjadi pergeseran lempeng di dasar laut yang memicu tsunami raksasa. Energi yang sangat besar itu disalurkan ke laut yang kemudian menghasilkan gelombang yang menghantam pantai Indonesia dalam waktu yang singkat. Kemudian itu menjalar dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga mencapai banyak negara di sekitar Samudra Hindia dan Afrika Timur. Berikutnya saya akan membahas mengenai lingkungan geologi 1.1 pengiriman minyak Alaska, di mana lingkungan melawan ekonom. Pada tahun 1960-an, para geolog menemukan cadangan minyak di North Slope, Alaska. Nah, wilayah tersebut kemudian menjadi ladang minyak terbesar di Amerika Serikat. Setelah pipa minyak selesai dibangun, pada tahun 1977, daerah tersebut berhasil memasok kebutuhan minyak hingga 20% untuk nasional. Sebelum minyak Alaska mengalir pada akhir 1970-an, Amerika Serikat mengimpor hampir setengah kebutuhan minyaknya, hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Bahkan pada tahun 1997, impor minyak tetap melebihi 50%, meski produksi Alaska sudah tersedia. Ketergantungan ini membebani perekonomian dan berkontribusi pada inflasi, menurunkan produktivitas industri, pengangguran, penurunan standar hidup. Pada puncaknya, lebih dari 2 juta barel minyak per hari dihasilkan dari ladang Arktik, menghemat lebih dari 10 miliar dolar per tahun dari biaya impor minyak asing. Jadi sebelum minyak Alaska itu mengalir, pada akhir tahun 1970-an, Amerika Serikat tuh mengimpor hampir setengah kebutuhan minyaknya. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Bahkan pada tahun 1997, impor minyak itu tetap melebihi 50%, meski produksi Alaska tersedia. Sebelum minyak Alaska mengalir pada akhir tahun 1970-an, Amerika Serikat mengimpor hampir setengah kebutuhan dari minyaknya. Hal ini yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Bahkan pada tahun 1997, impor minyak itu tetap melebihi 50%. Meski itu produksi Alaska itu udah tersedia. Nah, ketergantungan ini membebani perekonomian dan berkontribusi pada inflasi, menurunnya produktivitas, pengangguran, dan penurunan standar hidup. Pada puncaknya, lebih dari 2 juta barel minyak per hari dihasilkan dari ladang Arktik. Hal inilah yang menghemat lebih dari 10 miliar dolar per tahun dari biaya impor minyak asing. Namun, meskipun penting bagi ekonomi, pipa Alaska ini dan penggunaan kapal tanker itu tetap dianggap bermasalah bagi sebagian pihak karena resiko lingkungan yang ditimbulkannya. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai gambar ini, yaitu box 1.1 gambar 1. Ini merupakan pipa minyak Alaska yang kemudian difoto oleh David Applegate. Gambar ini menunjukkan Trans-Alaska Pipeline System atau TAPS yang merupakan salah satu proyek infrastruktur energi terbesar di Amerika Serikat. Pipa ini tuh membentang sekitar 1.300 km dari ladang minyak di North Slope, Alaska hingga pelabuhan Valdez di selatan. Catatan menunjukkan bahwa gempa bumi itu kerap terjadi di daerah sekitar pipa Alaska, sehingga desainnya yang awalnya itu merupakan desain konvensional itu pun dianggap terlalu berisiko. Untuk mengurangi bahaya, beberapa segmen pipa itu dirancang agar dapat bergeser hingga 6 meter tanpa adanya kerusakan atau tanpa dia pecah. Nah, desain ini tuh terbukti efektif ketika ada gempa pada tahun 2002 yang menggeser pipa itu beberapa meter, tetapi hanya memberikan suatu kerusakan ringan saja pada pipa. Biaya pembangunan pipa jauh melampaui perkiraan, di mana yang awalnya itu hanya 900 juta dolar menjadi 7,7 miliar dolar karena rekayasa ulang yang diperlukan untuk mengurangi ancaman terhadap lingkungan dan kondisi geologis yang ekstrim.
Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS sebenarnya itu merekomendasikan agar proyek ini tuh dibatalkan saja atau ya tidak dilanjutkan gitu loh. Karena resiko geologis dan bahaya bagi kapal tanker. Namun, rekomendasi tersebut ini ditolak dari proyek. Karena proyek ini tuh dibebaskan dari kewajiban analisis dampak lingkungan yang penuh. Pipa sepanjang 1.250 km ini melewati permafrost dan pegunungan rawan gempa, sehingga rekayasa khusus itu diperlukan. Pipa ditinggikan di atas tanah untuk mencegah pencairan permafrost dan minyak panas. Hal ini itu dilengkapi oleh radiator dan sistem pendingin bawah tanah untuk menjaga kestabilan. Meski demikian, beberapa kebocoran kecil itu tetap terjadi, termasuk insiden pada tahun 1981 dan 2001. Resiko lingkungan itu semakin jelas terjadi ketika kapal tanker Exxon Valdez kandas pada tahun 1989 dan menumpahkan lebih dari 240.000 barel minyak ke Teluk Prince William. Nah, tumpahan minyak ini merupakan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah perairan Amerika Serikat. Peristiwa ini tuh menegaskan peringatan USGS pada tahun 1972 bahwa tumpahan laut merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan. Pada awal 2000-an, saat krisis energi ini kembali muncul usulan untuk membuka eksploitasi minyak di Arctic National Wildlife Refuge. Perdebatan mengenai hal ini tuh didominasi oleh argumen emosional antara pihak yang ingin mengeksplorasi semua sumber daya dan pihak yang menolak segala gangguan untuk lingkungan. Nah, data jangka panjang dari pipa Alaska dan ladang North Slope ini diharapkan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih ilmiah dan setimbang lah ya, agar kayak bisa mengeksplorasi minyak, tetapi juga tetap memikirkan tentang kondisi lingkungan yang diakibatkan ketika minyak tadi diekstraksi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan gambar 1.1, di mana ini tuh merupakan wilayah Samudra Hindia yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Ini merupakan gambar A, dan ini merupakan gambar B dan C. Nah, dengan adanya gambar ini, kita bisa melihat lokasi episentris gempa. Oh my god. Nah, ini dia tuh ditunjukkan oleh garis-garis yang berwarna merah. Nah, ini. Dia itu berada di dekat pantai Sumatera. Ini nih, pantai barat Sumatera, yaitu Indonesia. Gempa ini tuh berkekuatan 9,1 sampai 9,3 yang merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah modern. Gempa ini tuh terjadi akibat pergeseran besar pada zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, kemudian pada gambar ini kita juga bisa melihat zona genangan tsunami atau Tsunami Inundation Zone. Nah, garis pantai yang diwarnai dengan warna merah itu menunjukkan area yang berpotensi atau terbukti tergenang tsunami. Wilayah yang paling parah itu ada di Aceh. Nah, ini nih. Yang terlihat pada inset peta bagian kanan bawah. Nah, yaitu ini. Ini yang paling parah itu ada di sini. Nah, dari adanya gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 itu, terdapat beberapa negara yang terkena dampaknya lah ya. Seperti Indonesia ini yang paling terdampak, kemudian Sri Lanka, India, Thailand, Myanmar, Maladewa, bahkan hingga pantai timur Afrika seperti Kenya, Somalia, dan Tanzania. Kemudian di bagian kiri bawah peta itu terdapat kayak tabel gitu kan. Nah, tabel itu tuh memiliki isi bahwa ini tuh luas lahan yang terdampak seperti pertanian, hutan, pemukiman, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sebagai suatu perbandingan lah ya dampak di berbagai daerah seperti di Andaman Nicobar, Bangladesh, Sri Lanka, India, Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian pada gambar 1.2 yang B dan C, itu kita bisa melihatkan bahwa di sini tuh adalah kayak foto di mana ini kayak lokasi dari si tsunami itu terjadi. Nah, ini tuh merupakan pantai Marina di Madras, India yang terendam tsunami.
Kemudian yang C itu merupakan para penyintas tsunami dan barang-barang yang berhasil mereka selamatkan dari reruntuhan di kawasan komersial yang ada di Aceh, Indonesia, bagian barat laut. Pada gambar yang B ini terlihat kayak air laut itu naik dan menggenangi seluruh kawasan pesisir. Dan sudah ada banyak kendaraan kan, yang kemudian ada puing-puing bangunan dan potongan kayu yang terbawa oleh arus tsunami dan mengapung di permukaan. Kemudian ada juga beberapa pohon di tepi pantai yang masih berdiri, namun juga dikelilingi oleh arus air yang deras dan puing-puing dari si bangunan itu tadi. Nah, warna air pun menjadi lebih gelap lah ya, karena kan terkena kayak dari pasir-pasir, dari kayak kotoran-kotoran gitu. Kayak penuh dengan sampah kan, yang menunjukkan kekuatan gempa yang menghanyutkan apapun di jalurnya. Nah, kemudian pada gambar yang C ini saya tuh bisa melihat kan kayak ada orang-orang yang membawa barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Terus habis itu kayak di sini juga ada bangunan, barang-barang yang mesti ini tuh merupakan barang-barang yang udah rusak, dalam arti udah tidak bisa digunakan lagi dan pada akhirnya akan menjadi sampah. Nah, ini tuh membuktikan bahwa ini tuh bangunan kan yang hancur total dengan dindingnya pun roboh dan atapnya runtuh akibat kayak kuatnya gelombang tsunami. Nah, banyak puing, logam, kayu, dan pecahan bangunan itu berserakan di seluruh area. Sejumlah orang itu terlihat berjalan di antara runtuhan membawa barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan seperti peralatan rumah tangga. Mereka tampak sedang berusaha untuk memulihkan diri setelah bencana. Lingkungan sekitar tampak seperti zona kehancuran besar yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampak tsunami tahun 2004 di Banda Aceh. Nah, kemudian ada suatu kisah yang ada di daerah Thailand, di mana itu berada di sebuah resort, yaitu pantai di Thailand, di mana ada seorang gadis Inggris berusia 10 tahun yang menyadari bahwa air laut itu mulai surut. Nah, beberapa minggu sebelumnya dia itu pernah mempelajari tentang kayak tanda-tanda gempa di sekolahnya, yang kemudian dia itu memberitahukan hal ini kepada ibunya bahwa daerah pantai di sekitar situ itu sudah tidak aman karena kayak ya gelombangnya itu mulai tidak teratur, terus habis itu arus itu mulai turun. Nah, kemudian karena adanya suatu peringatan dari garis ini berhasil menyelamatkan puluhan hingga ribuan orang berhasil selamat. Namun di tempat yang lain, ada sekitar ratusan orang yang tidak mengetahui hal ini pun harus terkena dampaknya. Kayak beberapa orang meninggal dan juga memberikan suatu dampak negatif kan, kayak kerusakan untuk lingkungan atau kayak kerusakan pada bangunan dan sarana prasarana. Negara-negara di kawasan Pasifik di mana tsunami itu lebih sering terjadi itu kayak sistem peringatannya itu lebih canggih yang kemudian memberikan peringatan kepada semua wilayah di pesisir setelah gempa bumi bawah laut yang terjadi atau ya tsunami yang diperkirakan itu akan terjadi. Nah, negara-negara di Pasifik seperti Jepang, Amerika Serikat, Hawaii, Chile, dan lain sebagainya itu sudah memiliki sistem peringatan tsunami yang otomatis, di mana setelah gempa bawah laut, sistem itu memberikan peringatan ke daerah pesisir dan warga itu akhirnya pun memiliki waktu berjam-jam untuk evakuasi. Tapi apabila kita melihat kasus yang ada di Indonesia yaitu di Aceh pada tahun 2004 karena kurangnya sistem dan komunikasi peringatan, itu kan menyebabkan ribuan orang itu meninggal dan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan negara-negaranya jauh dari pusat gempa itu tidak memiliki peringatan. Padahal tsunami membutuhkan waktu berjam-jam untuk melintasi samudra. Ribuan orang yang tidak paham apa yang terjadi dan bahkan mendekati pantai saat air itu surut sebelum gelombang besar datang. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan lain sebagainya. Jadi memang kayak sistem untuk peringatan bahaya ini memang sangat penting dan harus ditegakkan ya untuk daerah-daerah di pesisir atau daerah-daerah yang memang rawan terhadap bencana. Tapi juga tidak terkhususkan pada daerah-daerah ini saja, tapi bisa di daerah-daerah yang lain juga karena daerah-daerah yang lain tentu saja juga akan berpotensi. Nah, letusan gunung berapi seperti gempa bumi dan tsunami adalah hasil dari pelepasan energi yang mendadak dari bumi. Namun, letusan gunung berapi ini tuh dapat memberikan suatu bahaya. Masyarakat itu seringkali mengira
bahaya terbesar adalah lava atau batu yang jatuh. Namun, kenyataannya bahaya yang terbesar itu ada pada aliran piroklastik dan lahar. Aliran piroklastik ini merupakan campuran dari gas panas, abu, dan fragmen batu yang kemudian mengalir sangat cepat lebih dari 100 km per jam dengan suhu yang sangat tinggi yang mampu membakar dan menghancurkan apapun dalam jalurnya. Yang kedua yaitu lahar, yang merupakan aliran lumpur vulkanik. Nah, campuran air dengan puing batu yang mengalir seperti sungai lumpur. Dia itu bisa menghancurkan pemukiman di lembah dan tepi sungai, bahkan jauh dari kawah. Nah, contoh dari keberhasilan ilmu geologi ini terjadi pada letusan gunung Pinatubo pada tahun 1991. Letusan Pinatubo adalah letusan terbesar kedua pada abad ke-20-an. Geolog dapat memprediksi peringatan aktivitas dan memperingatkan pemerintah Filipina. Namun, hasilnya puluhan ribu orang dapat dievakuasi dengan tepat waktu dan banyak nyawa yang dapat terselamatkan dari aliran piroklastik dan lahar. Ini membuktikan bahwa ilmu geologi memberikan peran yang besar dalam mitigasi bencana. Kemudian pada gambar 1.3 letusan besar Gunung Pinatubo pada 15 Juni tahun 1991. Dari gambar ini tuh kita melihat adanya awan erupsi raksasa ya. Pada foto ini tuh terlihat adanya kolom abu vulkanik yang sangat besar membumbung ke atmosfer. Awan ini tuh terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan fragmen batuan kecil dan juga besar. Nah, lokasi dari pengambilan foto ini itu ada di Pangkalan Udara Clark. Nah, foto ini tuh diambil oleh Clark Air Base atau Pangkalan Udara Clark yang berjarak sekitar 20-25 km dari Gunung Pinatubo. Pangkalan itu mengalami kerusakan berat akibat hujan abu yang tebal, atap bangunan yang runtuh karena beban abu, aliran piroklastik yang mengarah ke lembah-lembah di sekitarnya, dan gempa yang menyertai aktivitas vulkanik. Nah, dari gambar ini juga terlihat bahwa adanya tahap letusan yang terlihat, yaitu itu adanya memperlihatkan fase klimaks erupsi yang ditandai dengan letusan eksplosif besar, keluarnya volume magma, dan gas dalam jumlah yang sangat besar, dan juga pembentukan umbrella cloud atau awan raksasa seperti payung. Fase ini tuh menghasilkan aliran piroklastik yang meluncur dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam dan hujan abu yang mencapai beberapa negara. Nah, dari adanya letusan Pinatubo ini memberikan beberapa dampak besar, yaitu puluhan ribu rumah rusak karena abu dan aliran lahar, ratusan kilometer persegi lahan itu tertutup endapan abu, ribuan pohon, ladang, dan sungai itu tertimbun oleh material vulkanik, dan Pangkalan Udara Clark dan daerah sekitarnya itu menjadi tidak layak untuk dihuni. Sedangkan untuk dampak globalnya itu yaitu temperatur global turun sekitar 0,5 derajat Celcius selama 1-2 tahun, dan efeknya itu terasa hingga belahan bumi utara dan selatan. Selain itu, ada juga bencana vulkanik terburuk pada abad ke-20 yang terjadi setelah letusan relatif kecil Gunung Nevado del Ruiz di Kolombia pada tahun 1985. Nah, letusan gunung ini tuh termasuk kecil, namun dampaknya itu sangat besar. Karena Nevado del Ruiz itu adalah gunung api stratovolcano yang puncaknya tertutup oleh es tebal, gletser, dan salju abadi. Ketika letusan kecil yang melepaskan abu vulkanik panas ini, itu kemudian mencairkan es dan salju yang dalam jumlah besar. Campuran ini bercampur pada batu dan tanah yang kemudian membentuk lahar. Lahar ini kemudian mengalir turun melalui lembah sungai dengan kecepatan tinggi dan daya rusak luar biasa. Nah, lahar ini tadi yang kemudian menenggelamkan kota Arnero yang berjarak sekitar 74 km dari kawah. Ini berada di jalur lahar utama ya, yang kemudian hasilnya itu lahar itu menenggelamkan seluruh kota, 23.000 orang tewas dalam hitungan menit, hanya sedikit bangunan yang tersisa, banyak korban yang tertimbun material sedalam beberapa meter. Nah, tragedi ini dikenal dengan nama Armero Tragedy. Sebenarnya bencana itu bisa dihindari karena para geolog itu sudah memprediksi akan hal ini. Mereka itu sudah memetakan zona bahaya yang kemudian juga mereka juga memberikan informasi agar
agar kayak masyarakat yang berada tinggal di daerah tersebut tuh segera berpindah dan lain sebagainya. Namun, hal ini tuh diabaikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu mengabaikan laporan tersebut. Ya, kemudian tidak ada evakuasi besar-besaran, tidak ada sistem peringatan darurat, tidak ada edukasi masyarakat, dan waktu yang tersisa saat lahar itu udah mulai turun itu tidak digunakan dengan baik. Jadi pelajaran geologi yang dapat diambil dari tragedi Armero ini adalah bukan hanya aktivitas gunung api yang berbahaya, tetapi juga keputusan manusia yang menentukan jumlah korban. Keinginan manusia untuk memahami dunia itu merupakan sifat dasar yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kita tuh merasa puas ketika kita itu mengetahui asal-usul keluarga, sejarah budaya, dan bagaimana pemerintah itu bekerja. Seni dan musik membantu kita untuk merefleksikan pikiran dan mengekspresikan perasaan serta pengalaman hidup. Sementara itu, ilmu pengetahuan alam itu termasuk ke dalam geologi, di mana membantu kita untuk memahami alam semesta secara fisik dan biologis, di mana tempat kita hidup. Para ilmuwan itu menemukan keputusan dari pekerjaan mereka karena mereka bukan hanya mempelajari penemuan generasi sebelumnya, tapi juga berkontribusi menemukan kebenaran baru tentang dunia. Bahkan setelah mempelajari geologi dasar, Anda sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ini untuk menjelaskan fenomena alam dan memahami proses yang terjadi di bumi. Kemudian di gambar 1.4 itu ada sebagian besar kota Armero, Kolombia, dan penduduknya yang tertimbun di bawah hingga 8 meter lumpur akibat longsoran lumpur tahun 1985. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa adanya suatu kayak lumpur-lumpur ini kan kayak aliran lumpur, terus di sini ada batu-batuan. Kemudian di sini ada juga rumah. Nah, rumahnya ini pun rumahnya tertimbun. Rumah aja tertimbun, apalagi manusia. Di sini manusia itu ada di bawah sini dan itu ada kayak pohon-pohon. Ini merupakan kota Armero ya. Jadi ini terlihat bahwa area pemukimannya yang hancur total oleh aliran lumpur. Lumpur yang memenuhi sungai dan melebur ke seluruh daratan. Rumah-rumah yang rata dengan tanah dan tidak lagi terbentuk aslinya ya. Pohon-pohonnya masih tetap berdiri yang kemudian dikeliling oleh lumpur yang tebal. Nah, latar belakangnya berupa pegunungan tempat gunung berapi berada. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang terjadi gempa bumi di kota Armero. Jadi ini adalah penampakan fotonya. Berikutnya saya akan membahas lingkungan geologi 1.2 di mana letusan Gunung Pinatubo pada tahun 1991 di mana para geolog menyelamatkan ribuan nyawa. Nah, Gunung Pinatubo pada awalnya, yaitu sebelum tahun 1991, tidak tampak berbahaya, di mana dia tertutup vegetasi dan tidak meletus selama kurang lebih 400 tahun. Namun, pada April tahun 1991, mulai terjadi letusan uap kecil yang kemudian menjadi tanda awal dari aktivitas magma. Geolog Filipina mengetahui dari hasil studi prasejarah bahwa dulunya Gunung Pinatubo ini pernah meletus besar. Nah, geolog Filipina ini kemudian bekerja sama dengan ahli vulkanologi Amerika Serikat untuk untuk melakukan pemantauan menjadi lebih baik, di mana mereka memasang seismograf dan tiltmeter. Seismograf memiliki fungsi untuk mendeteksi gempa kecil di dalam gunung, dan tiltmeter itu untuk mengukur pembengkakan tubuh gunung. Nah, data yang kemudian diketahui ini dianalisis menggunakan program komputer modern. Nah, kemudian pada Juni tahun 1991 muncul ledakan kecil, semburan api, dan aliran piroklastik kecil. Yang hal ini menandakan magma itu sudah sangat dekat ke permukaan. 80.000 penduduk berhasil dievakuasi dan pangkalan udara Clark milik Amerika Serikat juga ditinggalkan karena abu yang tebal. Kemudian menuju letusan puncak pada 15 Juli tahun 1991, terjadi letusan besar yang menghancurkan puncak Pinatubo. Hal ini terjadi aliran piroklastik yang masif, abu itu terlempar sangat tinggi ke atmosfer. Pada saat yang sama, ada topan yang dekat lokasi ini membawa hujan lebat. Hujan ini bercampur abu dengan lahan yang besar. Volume magma yang dikeluarkan kurang lebih 5 km persegi yang terbesar sejak tahun 1917. Dari adanya letusan Gunung Pinatubo ini memberikan dampak global, yaitu debu vulkanik dan gas menyebar ke atmosfer global yang menyebabkan matahari terbenam.
yang lebih berwarna, penyinaran sinar matahari, di mana penurunan suhu rata-rata global kurang lebih 0,5 derajat Celcius selama 2 tahun, dan mengimbangi sementara tren pemanasan global. Nah, apabila kita melihat dari adanya korban dan kerusakan, korban jiwa mencapai 374 meninggal, di mana 83-nya itu dari aliran lumpur, dan lainnya itu karena atap rumah, dan tertimbun atap rumah yang kemudian tertimpa abu. Nah, 358 meninggal akibat penyakit pasca bencana. Nah, kerusakan yaitu 108.000 rumah rusak, sebagian atau lokal atau total. Jika evakuasi gagal, korban bisa mencapai puluhan ribu. Nah lah, kemudian lahar ini masih terus terjadi hingga lebih dari 10 tahun setelah setelah letusan. Energi yang dilepaskan oleh gempa bumi dan gunung berapi termasuk dari kekuatan internal dari bumi. Kekuatan ini menggerakkan batuan keras di dalam bumi sehingga menyebabkan pergeseran lempeng tektonik, pembentukan gunung, pembukaan dan penutupan lautan, dan deformasi kerak bumi. Jadi, pada intinya, perubahan di bumi terus berlangsung dan menjadi bagian dari dinamika planet kita. Geologi fisik mempelajari yang pertama, bahan-bahan bumi seperti batuan, mineral, dan magma. Yang kedua, perubahan permukaan dan interior bumi seperti gunung, lembah, dan patahan. Yang ketiga, kekuatan dinamis yang memicu perubahan. Contohnya energi tektonik, gravitasi, dan panas internal dari bumi itu sendiri. Nah, dengan memahami hal ini, kita akan memahami bagaimana bumi itu bekerja. Untuk memahami geologi, kita perlu melihat bumi sebagai sebuah sistem yang besar yang tersusun dari beberapa subsistem atau sfer. Ada 4 sistem utama dari bumi, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi. Hidrosfer adalah semua air di permukaan atau dekat permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, rawa, dan gletser. Dan juga lain-lain sebagai air yang ada di dalam tanah, air tanah, dan lain sebagainya juga yang ada uap-uap air itu kan juga termasuk ke dalam hidrosfer. Yang ketiga yaitu biosfer, di mana semua makhluk hidup dan sisa-sisa organisme yang pernah hidup. Yang keempat yaitu geosfer, yaitu material padat bumi seperti batuan, kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, interaksi antar keempat sistem ini tuh sangat penting untuk bumi. Nah, terdapat contoh interaksi dari keempat sistem bumi, yaitu adanya tsunami di Samudra Hindia. Dari geosfernya sendiri ya, lempeng tektonik itu bergeser, yang kemudian menyebabkan gempa bumi terjadi di dasar laut. Nah, kemudian dari sisi hidrosfer, energi gempa itu kemudian kan berpindah ke air, yang kemudian membentuk gelombang tsunami raksasa, yang kemudian ya terjadinya suatu. Kemudian dari sisi biosfer, ketika terjadi tsunami itu tadi, yang kemudian menyebabkan adanya suatu kerusakan, yang kemudian mengenai pohon-pohon, atau menyebabkan beberapa orang itu meninggal, atau menjadi korban jiwa lah ya, yang kemudian mereka lagi itu menjadi sisa-sisa pembentukan. Nah, itu kemudian menjadi biosfer. Nah, ketika hal itu terjadi, kemudian ada juga hubungannya dengan atmosfer. Ketika terjadi tsunami atau yang gunung berapi dan lain sebagainya itu kan dia kembali lagi kan ke atmosfer. Begitu. Kemudian ada juga interaksi sistem bumi dalam pembentukan tanah. Geosfer merupakan batuan lapuk yang menjadi partikel pada tanah, yang kemudian ada biosfer yang kemudian menjadi bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan organisme yang membusuk. Yang ketiga, atmosfer yang kemudian udara mengisi ruang-ruang pori tanah dan berperan dalam pelapukan kimia. Yang keempat atau terakhir adalah hidrosfer, di mana air itu membantu pelapukan batuan yang kemudian mengangkut mineral dan mengisi pori tanah. Kemudian saya akan menjelaskan pandangan umum tentang geologi fisik, konsep-konsep penting. Bumi dapat dipahami sebagai mesin yang digerakkan oleh 2 sumber utama, yaitu mesin panas internal dan mesin panas eksternal.
Nah, jika kita melihat dari mesin panas internal, sumber energinya itu kayak panas dari dalam bumi. Asal panasnya itu berasal dari sisa panas dari pembentukan bumi, peluruhan radioaktif dari mantel dan kerak. Nah, fungsi dari mesin ini itu untuk menggerakkan tektonik lempeng, menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, pembentukan gunung, dan pembukaan atau penutupan samudra. Nah, dari hal ini kemudian menghasilkan perubahan besar pada geosfer. Yang kedua, mesin panas eksternal atau yang disebut dengan external heat engine. Nah, sumber energinya ini merupakan dari panas matahari lah ya. Energi ini kemudian menggerakkan sirkulasi atmosfer seperti angin, sirkulasi lautan, siklus air seperti evaporasi, hujan, sungai, dan gletser. Dari mesin panas eksternal bumi ini itu memberikan suatu dampak lah ya pada bidang geologi, yaitu menghasilkan pelapukan, erosi, transportasi sedimen, dan pembentukan tanah. Dan kemudian dia itu membentuk landscape atau gunung ini menjadi dataran yang melalui proses eksternal. Kemudian saya bisa memberikan suatu analogi lah ya. Mobil itu sebagai mesin panas. Nah, jadi ini tuh seperti ini. Ketika bensin itu dibakar menghasilkan gas panas ya kan. Nah, ketika gas panas itu tadi itu memuai, kemudian dialah yang mendorong piston. Piston kemudian menggerakkan roda yang kemudian menyebabkan mobil itu bergerak. Nah, ini analog dengan mesin mesin bumi, yaitu di mana bahan bakar yang terbakar kemudian menghasilkan gas panas. Nah, ini merupakan kita hubungkan dengan mesin panas internal bumi, yaitu panas dari interior bumi naik ke permukaan. Nah, kemudian ketika gas ini mengembang dan kemudian dia menggerakkan piston, ini yang menyebabkan energi panas itu menggerakkan lapisan atau litosfer. Nah, ketika mobil ini tadi sudah bergerak, lempeng tektonik pun bergerak. Itu adalah analoginya. Nah, mesin internal dan eksternal ini tadi berhubungan dengan geologi fisik, di mana apa? Kedua mesin panas ini menjadi motor penggerak dari semua proses geologi. Sebagai contoh, untuk mesin internal itu ada gunung api, gempa bumi, tektonik lempeng, pembentukan pegunungan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk mesin eksternal, itu tuh contohnya sebagai hujan, sungai, gletser, air, pelabuhan batuan, erosi dan pengendapan, pembentukan lempeng, dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami dua mesin panas, yaitu internal dan eksternal bumi, ini tuh akan sangat berhubungan dengan bab-bab yang akan saya jelaskan selanjutnya. Di mana di sana nanti itu akan dibahas mengenai asal-usul magma, pembentukan gunung. Jadi pemahaman mengenai hal ini tuh sangat penting. Kemudian saya akan menjelaskan gambar 1.5. Oh my god. Yaitu merupakan dua contoh mesin panas sederhana. Ada lampu lava dan kincir angin ya di sini. Oh, kita zoom. Nah, apabila melihat gambar A, yaitu mengenai lampu lava, maka kita dapat mengetahui lampu lava itu bekerja sebagai mesin panas, di mana lampu lava itu memiliki bohlam yang berada di bagian bawah. Kemudian bohlam inilah yang memanaskan cairan berwarna yang berada di dalam lampu. Ketika cairan tadi itu dipanaskan, densitasnya itu berkurang sehingga menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Ini nih, berwarna lebih naik kan ke atas. Nah, begitu sampai di atas, cairan ini kehilangan panas. Dia menjadi lebih padat dan tenggelam kembali ke bawah. Nah, ini ujung-ujungnya dia akan lebih ke bawah lagi nih ke sini. Nah, siklusnya pun berulang, yaitu ketika panas dia naik, ketika dingin dia turun, ketika panas lagi dia ikut naik lagi. Nah, siklus ini terus berulang yang kemudian menghasilkan gerakan naik turun yang indah. Nah, konsep penting ini, panas itu menciptakan gerakan, sama seperti panas di dalam bumi yang menyebabkan konveksi di mantel yang menggerakkan lempeng tektonik. Ini berhubungan dengan proses internal bumi. Sedangkan pada gambar yang B, yaitu kincir angin, ini kincir angin dengan uap teh ya. Ini kan ada uap. Ini nggak tahu ya ini apa, tapi pokoknya menurut saya itu teh. Soalnya tulisannya teapot. Jadi dia tuh kayak menggerakkan si kincir ini tadi. Nah, dapat dilihat ya bahwa di sini tuh teko itu memanaskan si tehnya. Ketika air tehnya itu kemudian mendidih, dia akan menghasilkan uap. Nah, uapnya tadi itu mengenai si kincir angin tadi. Nah, kincir anginnya pun kemudian berputar yang menghasilkan gerakan berulang. Seperti ini. Ini termasuk ke dalam energi.
Nah, ketika kita menghubungkannya dengan kalimat yang lebih ilmiah ya, energi panas itu kan dari sumber api yang memanaskan air dari si tekonya tadi. Kemudian uap air itu mengembang saat keluar dari teko. Uap air yang mengalir dengan cepat ini mendorong kincir ini untuk berputar. Sehingga kincir kemudian berputar yang kemudian ini apa? Energi panas berubah menjadi energi mekanik, yaitu gerakan kincir. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa panas dari sumber tertentu atau dari sumber luar yang kemudian menghasilkan gerakan fisik ini analog dengan energi dari matahari yang menggerakkan atmosfer dari lautan. Ini kemudian berhubungan dengan proses eksternal bumi. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai dalam kedalaman yang lebih besar 1.3 yaitu geologi sebagai karir. Pernyataan bahwa seseorang adalah geolog sebenarnya tidak memberi banyak informasi, karena geolog merupakan bidang yang sangat luas dan banyak disiplin berbeda. Meski begitu, banyak geolog yang memiliki kesamaan, yaitu mereka menyukai kegiatan yang berada di luar ruangan, seperti hiking, panjat tebing, atau eksplorasi alam, sebab laboratorium mereka adalah bumi itu sendiri. Geolog mencakup beberapa spesialisasi seperti geolog sumber daya alam, geologi lingkungan dan air, geologi kelautan dan kutub, vulkanologi dan sedimentasi, geofisika dan seismologi, geologi teknik, paleontologi, dan pengajaran. Yang pertama, pada geologi sumber daya, itu terdapat dua, yaitu geologi minyak dan geolog pertambangan. Geolog minyak itu mencari lahan atau mencari daerah yang terdapat minyak dan sumber daya alam yang kemudian bisa diambil untuk menjadi suatu energi. Nah, selain itu, mereka juga dapat memperluas lahan atau bidang yang sudah mereka temuan ini tadi, sudah ada lah ya. Terus pendapatan mereka itu bisa mencapai lebih dari $90.000 per tahun, terutama di lingkungan yang ekstrim seperti Laut Utara. Nah, untuk geologi pertambangan, ini mereka itu menentukan lokasi perluasan tambang atau mencari deposit lahan yang kedua, pada geolog lingkungan dan air. Pada geolog lingkungan itu berfokus pada pencegahan polusi dan perlindungan lingkungan. Sedangkan pada geolog air atau hidrogeolog itu mempelajari air permukaan dari air tanah untuk penyediaan air bersih dan remediasi pencemaran. Yang ketiga, geolog lingkungan dan air. Geolog lingkungan berfokus pada pencegahan polusi dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, geolog kelautan dan kutub. Geolog kelautan yaitu mempelajari dasar laut dengan menggunakan kapal selam. Dia itu bisa menyelam hingga ribuan meter dari dasar laut. Ribuan meter dari permukaan laut. Kemudian ada glasiolog atau geolog kutub, di mana mereka meneliti gletser dan perubahan iklim melalui inti es, terutama di Antartika. Kemudian juga ada geolog Antartika lainnya, yaitu untuk merekonstruksi sejarah pegunungan sambil bekerja dalam kondisi yang ekstrim. Yang keempat, vulkanologi dan sedimentologi. Vulkanologi itu untuk meneliti gunung api, menghadapi resiko tinggi akibat letusan gunung berapi atau ya gas berbahaya. Sedimentologi itu mempelajari sedimen, kadang melakukan penyelaman scuba untuk pengambilan sampel. Yang kelima, geofisika dan seismologi. Geofisikawan itu menganalisis gelombang sismik dan gravitasi untuk memahami interior bumi. Kemudian seismolog yaitu spesialisasi dari gempa bumi. Kemudian yang keenam, geolog teknik. Mengkaji stabilitas batuan atau tanah sebagai fondasi untuk struktur seperti bendungan, jembatan, dan gedung. Yang ketujuh, paleontologi, yaitu untuk mempelajari fosil untuk memahami kehidupan di masa lalu dan lingkungan purbanya. Yang kedelapan, pengajaran, di mana banyak geolog mengajar di suatu universitas untuk terlibat di dalam suatu penelitian. Kemudian permintaan guru ilmu bumi juga meningkat di sekolah-sekolah menengah, di mana seiring bertambahnya pelajaran geosains seperti meteorologi, oseanografi, astronologi, dan geologi. Kemudian saya akan membahas box 1.3 yaitu pada gambar 1 di mana ada geolog yang sedang meneliti pegunungan latadi di Antartika.
Jadi di sini terlihat adanya dua geolog ya, di mana mereka ini memakai suatu pakaian yang tebal dan berbulu agar untuk melindungi tubuh mereka dari suhu yang dingin. Kemudian mereka membawa tas ransel, kemudian juga mereka tuh kayak membawa suatu notebook atau catatan-catatan untuk mencatat hasil dari penelitian mereka. Nah, di sini terlihat bahwa mereka itu berada di atas gunung, di mana di sini ada bersalju-salju ya, dan juga berbatu dengan kondisi cahaya yang kurang dan suhu yang dingin, of course. Nah, aktivitas yang mereka lakukan ini untuk mempelajari sejarah geologi pegunungan, formasi batuan, serta proses tektonik yang membentuk Antartika. Nah, lingkungan seperti ini sering digunakan untuk meneliti rekonstruksi benua purba, dinamika gletser, atau perubahan iklim jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses internal, yaitu bagaimana mesin panas internal bumi bekerja. Seperti pada penjelasan saya pada gambar ini 1.5 yaitu pada A. Maka ini tuh berhubungan dengan hal ini. Di mana apa? Ketika kita bayangkan adanya suatu lilin. Lilin tadi itu terkena panas, yang kemudian dia mengembang, densitasnya itu menjadi turun, dia menjadi lebih ringan, maka dia itu akan naik. Nah, lilin yang berada di atas wadah itu kemudian mendingin, lalu menyusut. Nah, kemudian densitasnya dia kan naik, dia menjadi lebih berat dan tenggelam ke bawah. Nah, ini menunjukkan ada sirkulasi naik turun yang terus berulang. Hal ini sama dengan yang terjadi di dalam bumi, yaitu ketika batu-batuan di mantel bagian bawah itu sangat panas, sehingga volumenya itu mengembang, densitasnya menurun, kemudian dia naik perlahan ke arah permukaan. Kemudian batu yang berada lebih dekat ke permukaan itu mendingin, yang kemudian menyusut dan menjadi lebih padat. Kemudian dia tenggelam kembali ke permukaan. Kemudian dia tenggelam kembali ke kedalaman. Nah, pergerakan lambat inilah yang menggerakkan lempeng tektonik, menyebabkan gempa bumi, membentuk gunung berapi, serta menciptakan pegunungan. Selanjutnya, saya akan membahas interior bumi, di mana interior bumi dibagi menjadi 3 zona konsentris utama, yaitu pertama kerak, yang kedua mantel, dan yang ketiga inti bumi. Ketiga zona ini memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Dari setiap zona memiliki peran masing-masing dalam dinamika bumi. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai mantel. Mantel merupakan zona terluas di dalam bumi, di mana mantel itu adalah bagian terbesar dari struktur internal bumi. Mantel memiliki ciri-ciri di mana dia padat, sehingga dia padat tetapi dapat mengalir sangat lambat seperti adonan yang kental. Kemudian pergerakannya itu tergantung pada suhu. Ketika materialnya panas, maka dia itu lebih ringan. Kemudian dia naik. Tapi ketika materialnya itu lebih dingin, maka dia lebih padat dan kemudian tenggelam. Nah, proses ini yang disebut dengan konveksi mantel dan menjadi penggerak utama dari pergerakan lempeng, gempa bumi, dan pembentukan gunung api. Yang kedua, kerak bumi atau crust. Kerak adalah lapisan terluar bumi yang sangat tipis. Nah, kerak ini tadi dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra itu lebih tipis, lebih padat, dan umumnya terdiri dari batuan basal dan gabbro, atau yang disebut dengan batuan beku. Sedangkan kerak benua, dia itu lebih tebal dan lebih ringan. Dia didominasi oleh batuan granit. Yang ketiga adalah inti bumi, di mana inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti dalam itu bersifat padat namun dia sangat panas. Kenapa? Karena dia kan berada di paling dalam nih. Jadi dia memiliki tekanan yang sangat tinggi. Jadi dia sangat panas. Kemudian inti luar dia itu bersifat plastis. Jadi dia dapat bergerak-gerak. Jadi dia tuh tidak sepanas inti dalam. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai lapisan litosfer dan astenosfer. Kerak dari bagian paling atas dari mantel itu membentuk lapisan yang kaku, yaitu litosfer dan astenosfer. Litosfer terdiri dari kerak
dan mantel atas yang kaku, di mana dia itu pecah menjadi beberapa bagian besar yang disebut dengan lempeng tektonik. Di mana litosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batu dan jadi litosfer adalah lapisan batu. Kemudian yang kedua ada astenosfer, dia itu terletak berada di bawah litosfer, dia itu lebih lunak dan plastis, jadi dia itu mudah mengalir dan berfungsi sebagai lapisan pelumas, yaitu tempat lempeng tektonik itu bergerak. Jadi astenosfer itu berasal dari bahasa Yunani juga yang berarti lemah. Jadi astenosfer adalah lapisan yang lemah. Proses naik turunnya material mantel itu memicu gaya tektonik, yaitu gaya internal yang menyebabkan pergerakan lempeng, pembentukan pegunungan, aktivitas gempa bumi, dan pembentukan gunung berapi. Contohnya yaitu Gunung Everest, yang merupakan gunung tertinggi di dunia, yang tersusun dari batuan yang dulunya berada di dasar laut purba, lalu kemudian dia terangkat oleh tumbukan lempeng. Nah, gaya tektonik itu kemudian menghasilkan energi mekanik yang dapat menyebabkan batuan terlipat dan naik, membentuk pegunungan tersimpan dalam batuan yang kemudian dilepaskan dalam gempa bumi. Dia berubah menjadi panas yang kemudian menyebabkan pelelehan batuan yang kemudian terjadi letusan gunung berapi. Selanjutnya saya akan membahas teori tektonik lempeng. Nah, sebelum membahas tentang teori tektonik lempeng, saya akan membahas mengenai tabel 1.1 terlebih dahulu. Nah, dari tabel 1.1 ini, kita pun dapat mengetahui ada 3 tipe utama dari batas lempeng, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Nah, apabila kita melihat dari sisi divergen terlebih dahulu ya, divergen itu terjadi ketika lempeng itu bergerak saling menjauh, di mana hasilnya itu terbentuk lantai samudra baru akibat magma yang naik, muncul gunung api bawah laut, terbentuk mid-ocean ridge atau punggungan tengah samudra, dan gempa kecil hingga sedang. Kemudian yang kedua adalah konvergen, di mana lempeng ini bergerak saling mendekat. Nah, hasilnya adalah kerusakan lantai samudra karena satu lempeng menunjam ke bawah. Ini yang disebut dengan zona subduksi. Nah, kemudian pegunungan terbentuk, contohnya Himalaya. Gunung berapi muncul di zona subduksi, kemudian menghasilkan gempa bumi terbesar dunia yang dapat memicu tsunami. Contohnya itu pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menyebabkan tsunami di Aceh pada 26 Desember tahun 2004. Kemudian yang ketiga ada batas transform, di mana mereka itu bergerak saling bergeseran atau mendekatlah satu sama lain begitu. Ya saling bergeseran gitulah. Nah, hasilnya itu tidak ada pembentukan atau penghancuran kerak yang kemudian memicu gempa kecil hingga besar, itu tergantung tekanannya. Contohnya itu San Andreas Fault di California. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori tektonik lempeng. Teori dalam sains versus teori dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sains, teori berarti konsep atau penjelasan yang telah diuji sangat ketat dan terbukti akurat. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, orang sering memakai kata teori untuk sesuatu yang masih menjadi suatu dugaan. Ini sebenarnya disebut dengan hipotesis dalam sains. Nah, pentingnya teori tektonik lempeng ini, itu tuh kenapa sih? Karena relativitas dalam fisika, teori atom dalam kimia, evolusi dalam biologi. Nah, alasannya, teori ini menyatukan dan menjelaskan berbagai fenomena geologi yang awalnya tampak tidak terkait. Nah, banyak sekali fenomena yang dapat dijelaskan, mulai dari mengapa gunung bumi terbentuk, mengapa gunung berapi muncul pada lokasi tertentu, bagaimana pegunungan itu terbentuk, dan kenapa ada palung laut dalam. Kemudian juga mengapa ada pegunungan samudra atau mid-ocean ridge. Nah, jadi pada intinya, teori ini membuat semua proses geologi saling terhubung. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai sejarah singkat dari teori tektonik lempeng ini. Nah, pada awalnya hal ini tuh diajukan sebagai hipotesis ilmiah yang serius pada awal tahun 1960-an. Nah, kemudian berdasarkan ide yang terdahulu seperti hipotesis pergerakan benua atau continental drift oleh Alfred Wegener, kemudian setelah banyak bukti ditemukan, teori ini kini diterima hampir semua ahli geologi.
Kemudian saya akan membahas mengenai batasan divergen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 1.1, di mana batasan divergen itu adalah ketika mereka itu antara dua lempeng yang bergerak menjauh satu sama lain. Nah, proses ini dimulai dalam sebuah benua di mana terjadi retakan atau celah di dalam benua yang disebabkan oleh gaya ekstensional atau regangan dalam benua. Kemudian dari proses divergen ini diketahui terbentuknya laut yang sempit. Hal itu terjadi ketika magma itu naik ke permukaan yang melalui retakan, kemudian membeku dan membentuk kerak baru. Nah, jika pemisahan ini terus berlangsung, lembah retakan tadi terisi oleh air laut dan menjadi air laut yang sempit. Contohnya Laut Merah. Kemudian juga ada yang terbentuk samudra dan punggungan laut tengah. Ketika pemisahan itu berlanjut, laut itu melebar menjadi samudra. Nah, ketika kerak samudra baru itu terus terbentuk di tengah zona pemisahan, membentuk punggung laut tengah yang lebih tinggi daripada dasar laut di sekitarnya, karena batuannya lebih panas dan kurang padat. Kemudian hal ini juga berhubungan dengan pembentukan kerak samudra baru. Ketika magma dari pelelehan sebagian astenosfer naik dan mengisi retakan, kemudian saat dia membeku menjadi batuan vulkanik membentuk kerak samudra baru. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus layaknya sabu konveyor. Nah, kecepatan gerak lempeng ini bergerak antara 1 sampai 18 cm per tahun. Ya, kira-kira secepat pertumbuhan kuku jari. Nah, batasan divergen ini memiliki dampak pada bumi, yaitu gempa bumi yang kecil hingga sedang terjadi di sepanjang punggung laut, tidak adanya gunung berapi yang besar, tetapi erupsi magma besar terjadi terus-menerus di dasar laut. Dan saya akan membahas mengenai batasan konvergen, di mana antara dua lempeng yang saling mendekati satu sama lain. Contohnya yaitu ada pegunungan Andes, di mana lempeng Nazca menyelam di bawah lempeng Amerika Selatan dan pegunungan Cascade. Nah, batasan konvergen ini sendiri dibagi menjadi 3. Konvergensi antara samudra dengan samudra, konvergensi samudra dengan benua, dan konvergensi benua dengan benua. Nah, konvergensi lempeng samudra dengan benua itu terjadi ketika kerak samudra yang lebih padat itu tenggelam di bawah kerak benua yang lebih ringan. Jadi gini nih, ada kerak benua yang lebih ringan daripada kerak samudra. Kemudian kerak samudra ini yang lebih padat itu masuk atau menyelam ke dalam kerak benua. Ya, kemudian dia itu menghasilkan gunung berapi di daratan, pegunungan tinggi, dan gempa bumi yang besar. Contohnya itu Andes dan Cascades. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konvergensi samudra dengan samudra, di mana lempeng samudra yang lempeng yang lebih padat itu akan menyelam di bawah lempeng yang kurang padat. Jadi ada samudra dengan samudra nih. Nah, salah satunya ada yang lebih padat dan salah satunya ada yang kurang padat, di mana yang lebih padat ini menyelam di bawah lempeng samudra yang kurang padat. Nah, dia itu menghasilkan busur kepulauan vulkanik seperti Jepang, Filipina, dan Tonga. Kemudian palung laut dalam, gempa bumi besar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konvergensi benua dengan benua. Hal ini itu terjadi ketika tidak ada lempeng yang bisa tenggelam karena keduanya itu terlalu ringan. Nah, kerak itu terlipat dan terdorong ke atas sehingga terbentuk punggungan besar tanpa gunung berapi. Contohnya adalah Himalaya ketika India bertabrakan dengan Eurasia. Dari gambar 1.8 yaitu lempeng-lempeng bumi dan 3 jenis batas lempeng. Di sini terdapat 3 panah besar yang menunjukkan arah pergerakan lempeng. Nah, kita bisa melihat adanya batas divergen di mana lempeng saling menjauh. Ini. Kemudian juga adanya konvergen di mana dia saling mendekat. Kemudian ada transform di mana dia bergeser. Cara mendatar. Kemudian di bagian bawahnya ada inset bawah. Ini sebagai contoh batas transform secara 3 dimensi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peta tektonik. Nah, ini nih. Jadi di sini ada batasan konvergen dan batasan divergen. Nah, jika kita melihat batasan konvergen ini tadi itu kita bisa melihat kayak ditunjukkan dari inset yang ada di bagian kiri ya. Ini tuh ada 2 lempeng yang saling menjauh. Nah, jadi dia menjauh nih.
Nah, lempeng samudra itu biasanya akan menyelam ke bawah lempeng benua. Ini terjadi di palung laut, gunung api, dan gempa besar. Nah, contoh yang ditandai ini tuh ada di Nazca Plate dan South American Plate. Sedangkan pada yang kedua yaitu batasan divergen ini yang ada di bagian inset peta di bagian kanan, kita bisa melihat bahwa lempeng ini bergerak saling mendekati satu sama lain. Bisa melihat lempeng ini bergerak menjauh satu sama lain. Di mana magma naik dari mantel membentuk kerak samudra baru, umumnya berada di punggung laut tengah. Contohnya itu ya ini nih, ada Mid Atlantic Ridge antara Afrika dan Amerika Selatan. Kemudian ada batasan transform di bagian sini nih, di bagian San Andreas Fault, di mana dia tidak ditonjolkan lewat insert peta, tapi dapat kita ketahui ya di sini bahwa ini adalah San Andreas Fault di California antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara, di mana pergerakannya itu bergeser yang saling menyamping. Ini menunjukkan garis yang miring nih, berwarna putih di California. Kemudian saya akan menjelaskan gambar 1.9 di mana di sini ada 3 gambar ya. Ini ada batasan divergen. Jadi kita melihat dari gambar yang pertama terlebih dahulu ya. Di mana pada tahap A, nah ini tahap A. Di mana di sini ada tahap A, yaitu tahap awal pemekaran, pembentukan reef valley. Pada tahap ini tuh kerak benua mengalami penarikan karena gaya tektoniknya menarik keduanya ke sisi yang berlawanan. Akibat tarikan tersebut, kerak benua itu menjadi menipis dan mulai retak membentuk sesar-sesar normal, sehingga bagian tengah turun membentuk reef valley. Dari mantel, magma naik melalui rekahan menyebabkan erosi lava basalt. Kemudian pada tahap yang B, itu adalah kontinen yang terbelah, kemudian munculnya laut sempit. Nah, dari gambar ini kita melihat bahwa benua-benua itu sudah terpisah menjadi 2 bagian atau ya blok besar lah ya. Sesar-sesar itu membuat tepi benua itu terangkat dan kemudian dia patah. Nah, ruang di tengah itu mulai terisi air yang membentuk laut yang sempit. Magma yang terus naik membentuk kerak samudera yang baru. Contohnya yaitu Laut Merah. Kemudian pada tahap yang C, samudera itu meluas, terbentuk punggung tengah samudera atau reef valley tadi. Kemudian yang awalnya ya tahap B itu kan dia kan sempit tuh. Dia tuh kemudian melebar. Berubah menjadi samudera besar. Di tengah terbentuk mid-ocean ridge atau punggung tengah samudera di mana tempat magma itu terus muncul dan membentuk kerak samudera baru. Nah, sedimen benua itu kemudian menghadap di tepi membentuk continental shelf. Ini nih continental shelf. Samudera itu akan terus melebar seiring waktu. Contohnya itu Samudra Atlantik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 1.10 yaitu tentang diagram blok batas konvergen samudra dengan benua. Jadi di sini terlihat di sebelah kiri itu terdapat kerak samudra. Dan panah ini menunjukkan pergerakan dari kiri ke kanan. Kerak samudra itu lebih padat dan lebih tipis sehingga mudah tersubduksi, lebih mudah untuk masuk ini subduksi zone, lebih mudah untuk masuk ke dalam. Nah, pada titik tumbukan kerak samudra ini melengkung ke bawah masuk ke dalam mantel. Daerah ini disebut dengan zona subduksi. Kemudian proses pembentukan magma. Ketika kerak samudra ini tersubduksi masuk ke mantel, maka air dan mineral volatil terbawa turun. Kemudian air ini tadi yang menurunkan titik leleh batuan mantel. Nah, yang kemudian magma itu terbentuk di kedalaman. Ini nih, magma terbentuk di kedalaman. Kemudian magma ini naik ke permukaan. Kemudian inilah yang ada volcano, terbentuknya gunung api. Ini kan gunung tuh. Nah, ini gunung apinya. Kemudian
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 1.11, yaitu mengenai rangkaian pulau vulkanik yang terbentuk sebagai hasil dari konvergensi lempeng samudra dengan lempeng samudra. Di situ terlihat adanya palung laut atau trench. Nah ini, trench yang di zona subduksi. Nah, pelelehan sebagian mantel akibat fluida dari lempeng yang menunjam. Nah, kemudian terjadi naiknya magma. Nah, ini nih. Ini di bawah tuh, wing. Kemudian terjadi naiknya magma ke permukaan. Kemudian terbentuknya rangkaian gunung api di atas kerak samudra yang disebut dengan busur kepulauan vulkanik. Ini nih, Volcanic Island Arc. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu transformasi batas. Ya batas itu ya, batas itu batasan transform. Di mana dia itu antara dua lempeng itu bergerak, kayak bergeser, gitulah ya. Secara horizontal. Nah, di sini ada gambar 1.12 di mana konvergensi benua-benua ini dahului oleh penutupan cekungan laut. Nah, ini. Di sini ada gambar A, B, dan C. Di mana tahap awal ini adalah konvergensi samudra dengan benua. Di mana terdapat laut, samudra dengan benua yang memisahkan dua benua. Ketika lempeng samudra bergerak menuju lempeng benua, ia mulai tersubduksi atau menyelam. Nah, menyelam ke dalam litosfer benua karena densitas yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahap yang B, itu kita melihat adalah tabrakan benua dengan benua. Nah, ini tabrakan. Setelah seluruh bagian litosfer samudra tersubduksi, kedua benua akhirnya bertemu dan saling bertabrakan. Karena litosfer benua bersifat ringan dan tidak dapat masuk ke mantel, maka terjadi pembendekan kerak. Kemudian yang ketiga ini atau yang tahap C itu terdapat pergerakan India menuju Eurasia di sepanjang waktu. Jadi ini tuh pergerakan selama 71 tahun terakhir lah ya. Jadi 71 juta tahun yang lalu, India masih jauh di selatan, terletak di belahan bumi selatan. Namun saat ini, India sudah menempel pada Eurasia, namun masih bergerak sekitar 5 cm per tahun, yang menyebabkan Himalaya itu terus tumbuh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 1.3, yaitu 1.13, mengenai garis patahan transform adalah segmen patahan di antara puncak punggung gunung yang bergeser. Kerak samudra terbentuk di puncak punggung ini. Dari gambar 1.13 ini saya dapat mengetahui adanya patahan transform, di mana batas transform itu adalah zona tempat dua lempeng saling bergeser ya, secara horizontal. Nah, pergeseran ini terjadi karena kerak samudra yang terbentuk di punggung laut yang bergerak saling menjauh. Sementara segmen punggung laut tidak selalu segaris. Akibatnya, sesar transform terbentuk untuk menyesuaikan pergeseran antar segmen tersebut. Nah, ini adalah pergeseran antar segmen itu. Nah, lokasi sesar segmen itu sebagian besar sesar itu transfer berada di punggung laut tengah. Tapi beberapa memotong benua dan menjadi zona patahan besar pemicu dari gempa. Contoh yang paling terkenal adalah sesar San Andreas di California. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dalam kedalaman yang lebih besar 1.4 tektonik lempeng dan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah didasarkan pada anggapan bahwa alam semesta itu teratur dan fenomena dapat difahami melalui analisis objektif. Nah, kemudian terdapat langkah-langkah metode dari ilmiah, yaitu pernyataan itu diajukan atau dipresentasikan, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data, yang ketiga menyusun hipotesis, dan yang kelima membuat prediksi, dan yang terakhir atau yang 6, hipotesis yang lulus uji akan menjadi suatu teori. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai box 1.4, yaitu pada gambar 1 ini, itu di situ terlihat bahwa adanya dua toko kartun di loket US Post Office bagian International Mailing, di mana salah satu toko sedang membawa paket dan bertanya kepada petugas pos. Kemudian saya akan menjelaskan box 1.4, yaitu gambar 2. Ini ada usia batuan dari lubang bor yang dibuat dari kerak samudra ya. Di sini kita bisa melihat ada Mid Ocean Ridge, terus ada kan menjadi tempat lahirnya kerak benua ya. Menjadi tempat lahirnya kerak samudra. Nah, pada punggung samudra itu magma naik dari mantel. Kemudian magma itu membeku dan menjadi batuan beku di dasar laut. Karena itu batuan yang paling dekat dengan ridge selalu menjadi yang termuda. Nah, ini usianya dekat dengan ridge.
itu adalah 2 tahun, kemudian agak jauh itu 7 tahun, 7 juta tahun itu 7 juta tahun, kemudian ini ada 15 juta tahun, 28 juta tahun, dan yang paling jauh adalah 40 juta tahun. Ini menunjukkan bahwa kerak samudra membentuk pola pita usia, dan kerak samudra mendorong diri ke samping. Nah, sedangkan pada gambar 1.14 ini terdapat erosi endapan pengangkatan. Di mana pada gambarnya magma itu telah mengeras di bawah tanah dan menjadi batuan beku. Sedangkan pada gambarnya B itu sedimen itu diangkut ke laut dan menjadi batuan sedimen. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai waktu geologis. Geologi mempelajari proses yang berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang hingga jutaan dan miliar tahun. Banyak perubahan bumi berjalan sangat lambat sehingga tidak terlihat dalam kehidupan manusia. Misalnya erosi bukit atau pergerakan lempeng tektonik yang hanya beberapa sentimeter per tahun. Bumi berusia 4,55 miliar tahun. Kehidupan hewan kompleks muncul 544 juta tahun yang lalu. Dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia baru ada sekitar 3 juta tahun yang terakhir. Karena proses geologi yang sangat lambat, pepatah ini tepat. Tidak ada yang terburu-buru dalam geologi. Yang terakhir saya akan membahas mengenai tabel 1.2, di mana pada 4.550 juta tahun yang lalu adalah asal-usul bumi, termasuk dalam pencambrian mencakup sebagian besar waktu geologis. Kemudian pada 3.500 juta tahun yang lalu, fosil organisme bersalah satu paling awal, bentuk kehidupan pertama yang sederhana. Pada 600 juta tahun yang lalu, kemunculan organisme yang kompleks bertubuh lunak, kemudian masih dalam era pencambrian menjelang munculnya fosil berlimpah. Kemudian pada 544 juta tahun yang lalu, fosil yang berlimpah pertama mulai muncul, dan inilah yang disebut dengan awal periode Kambrian. Kemudian 400 juta tahun yang lalu, ikan menjadi sangat berlimpah. Ini menjadi tahap penting dalam evolusi vertebrata. Kemudian pada 300 juta tahun yang lalu, reptil pertama mulai muncul dan kehidupan darat semakin berkembang. Kemudian pada 251 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama mulai muncul. Pada 65 juta tahun yang lalu, mamalia penting pertama mulai muncul dan kepunahan dinosaurus pada batas Cretaceous dan Tertiary. Dan 4 juta tahun yang lalu, hominid awal mulai muncul, yaitu nenek moyang manusia modern. Nah, dari tabel ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa urutan evolusi kehidupan dan sederhana yang kompleks, pembagian waktu geologis ke dalam era dan periode, jarak waktu antara peristiwa yang sangat besar, dan gambaran bagaimana kehidupan di bumi berkembang secara bertahap bukan sekaligus. Jadi, dari materi-materi yang telah saya sampaikan pada bab 1, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, termasuk bahan penyusunnya, proses yang bekerja di dalamnya, dan permukaannya serta sejarahnya. Geologi memiliki banyak manfaat, mulai dari menemukan sumber daya alam, melindungi lingkungan, mengurangi dampak bahaya geologi, dan memahami proses pembentukan batuan dan bentang alam. Sedangkan dari sistem bumi, bumi terdapat dari 4 komponen utama, yaitu atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan hidrosfer. Sedangkan proses yang mengubah bumi ada 2, yaitu proses internal bumi yang merupakan panas yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua, proses eksternal bumi yang berasal dari panas dari luar bumi, yaitu panas matahari. Kemudian struktur dari bumi yang dibagi menjadi 3, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi, yang kemudian ada lapisan litosfer dan astenosfer, yang kemudian ada tektonik lempeng, di mana ada 3, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Itulah video saya mengenai bab 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video saya. Tonton video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.